Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, and share. Assalamualaikum. 183 tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 tentang puasa, 187 tentang puasa. Tetapi 186-nya sama sekali Allah tidak bicara tentang puasa. Ternyata Allah berbicara tentang bahwasanya Allah itu sangat dekat kepada kita. Paling tidak ada 2 waktu kaum muslimin sekalian. Jangan sampai kita menyia-nyiakan 2 waktu ini selama bulan suci Ramadan untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد المبارك وفي هذا النهار لأداء صلاة الجمعة جماعة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون الكرام, yarhamuni wa yarhamukumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Mari kita duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib juga mengingatkan kepada para jemaah untuk tidak berbicara dengan teman di sebelahnya. Karena barang siapa yang berbicara dengan teman di sebelahnya sedangkan khatib berada di atas mimbar, faqad lagha fala jumu'atalah, maka dia telah berbuat sia-sia dan Jumatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al-kiram, yarhamuni wa yarhamukumullah. Dan tak terasa kaum muslimin sekalian, kita sudah berada di suatu bulan yang sangat mulia, yang selama ini kita tunggu-tunggu, selama ini kita nanti-nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan ini kaum muslimin sekalian merupakan salah satu bentuk
kasih sayang Allah kepada kita. Kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini, kaum muslimin sekalian, merupakan bentuk rasa sayang Allah kepada kita semua. Betapa banyak saudara-saudara kita sebulan atau 2 bulan yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bertemu dengan bulan yang mulia ini. Hadirin jemaah Jumat yarhamuni wa yarhamukumullah. Kalau kita cermati kaum muslimin sekalian, kalau kita kaji lebih dalam, ada hal yang menarik tentang ayat-ayat puasa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kita tahu dan kita hafal semua ayat tentang puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi ayat tentang puasa itu kaum muslimin sekalian ternyata bukan hanya Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 184 itu juga tentang puasa. Al-Baqarah 185 itu juga tentang puasa. Kemudian Al-Baqarah 187 juga tentang puasa. Tapi ada hal yang menarik di sini. Ternyata Al-Baqarah 186-nya sama sekali Allah tidak berbicara tentang puasa. 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, dan seterusnya. 184, ayyaman ma'dudat, dan seterusnya, hari-hari yang telah ditentukan bagi kalian untuk berpuasa. 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dan seterusnya. Bahwasanya bulan Ramadan itu bulan Allah turunkan Al-Qur'an. 187-nya, uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum, dan seterusnya. Bahwasanya malam bulan Ramadan dihalalkan bagi kalian untuk mencampuri istri kalian. 183 tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 tentang puasa, 187 tentang puasa. Tetapi 186-nya sama sekali Allah tidak bicara tentang puasa. Kemudian tentang apa? Surat Al-Baqarah 186 ini Allah berbicara tentang apa kaum muslimin sekalian? Ternyata Allah berbicara tentang bahwasanya Allah itu sangat dekat kepada kita. Sebagaimana Al-Quran yang telah khatib bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab setiap doa-doa hambaku yang apabila dia berdoa kepadaku. Allah itu kaum muslimin sekalian ingin menunjukkan kepada kita, ingin memberitahu kepada kita bahwasanya Allah itu sangat dekat kepada kita. Dan apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan semua doa-doa kita. Dan Allah menempatkan ayat tentang doa ini di tengah-tengah ayat tentang puasa. Secara tidak langsung kaum muslimin sekalian, secara tersirat Allah menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa di bulan suci Ramadan ini. Allah menyuruh kita untuk banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara tentang hal yang lain kaum muslimin sekalian, umpamanya Allah berbicara tentang harta rampasan perang. Wa yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi war rasul. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Qul, katakanlah. Atau ketika Allah berbicara tentang haid, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul. Ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, qul, katakanlah. Atau Allah berbicara tentang khamar dan perjudian, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan perjudian, qul, katakanlah. Ketika Allah berbicara tentang hal yang lain,
Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Tapi ketika Allah berbicara tentang dirinya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni," Allah tidak mengatakan "Qul," katakanlah, tidak. Tapi Allah langsung yang mengatakan, "Fa inni qarib," maka sesungguhnya aku dekat. Allah ingin menunjukkan kepada kita kaum muslimin sekalian bahwasanya Allah itu sangat dekat kepada kita. Allah itu selalu mengawasi kita. Dan di bulan suci Ramadan ini kaum muslimin sekalian, selain bulan Ramadan itu dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, tapi juga Ramadan ini juga dikenal dengan Syahrul Du'a, bulannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi Allah belum mengabulkan doa kita pada saat ini. Mungkin Allah akan mengabulkan doa kita 10 atau 20 tahun yang akan datang. Atau mungkin Allah akan mengabulkan doa kita nanti di anak-anak kita. Karena bisa jadi kaum muslimin sekalian, keadaan kita hari ini, kehidupan kita saat ini, kekayaan yang kita miliki saat ini, bisa jadi doa kita 20 atau 30 tahun yang akan datang. Keadaan anak kita saat ini bisa jadi merupakan doa dari kakek-kakek kita terdahulu. Jangan pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin sekalian. Minta apa saja kepada Allah, apalagi di bulan yang suci ini, yang memang kita dikondisikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah meminta kepada Allah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendoakan diri kita, tapi juga doakan tetangga-tetangga kita, doakan teman-teman kita, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, bahkan doakan pemimpin-pemimpin kita, doakan negara kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu doa kita yang mana dan doa siapa yang nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan puasa ini. Paling tidak ada 2 waktu kaum muslimin sekalian. Jangan sampai kita menyia-nyiakan 2 waktu ini selama bulan suci Ramadan untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebelum berbuka puasa, waktu menjelang berbuka puasa. Sebisa mungkin kaum muslimin sekalian, ketika kita ingin berbuka puasa, kita matikan TV kita, kita singkirkan HP kita. Kalau bisa pada saat itu kita berzikir dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua adalah yang jangan sampai kita sia-siakan selama bulan suci Ramadan ini adalah ketika kita sahur. Sebisa mungkin kaum muslimin sekalian, ketika kita menyantap sahur, ketika kita melakukan sahur, matikan TV kita, matikan HP kita, dan kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur hum yastaghfirun, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin sekalian, khutbah yang singkat ini tentang pentingnya berdoa khususnya di bulan suci Ramadan ini, tentang bahwasanya berdoa itu merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu sangat dekat kepada kita, makanya Allah menyuruh kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan terbaik kita. Kalaupun seandainya Allah memanggil kita setelah Ramadan ini, mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memanggil kita, iman dan Islam kita tetap terpatri di hati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Syukran alal musyahadah.